Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hore! Damai, damai, damai dan sejahtera bagi Anda sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali dalam kesempatan ini, hari yang baru, Pastor dari Kota Balikpapan menyapa seluruh pemirsa sekalian yang ada di Balikpapan, di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Lewat pelayanan medsos ini kami hadir dan membawa berkat-berkat rohani, penguatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Setiap hari ada begitu banyak kesaksian bagaimana kasih Tuhan dicurahkan lewat jamahan dan jawaban doa yang benar-benar nyata. Yang saya beritakan, yang saya sampaikan, firman yang hidup, Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang bangkit, dan menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang percaya melalui doa-doa yang kita sampaikan in Jesus name. Halo yang terberkati, ayo yang merasa sudah terberkati, biar sama-sama kita jadi berkat. Silakan diposting ulang, silakan di-share, silakan dibagikan. Bapak Ibu bisa subscribe channelnya Pastor Andi Simon, YouTube, TikTok, Facebook. Follow agar setiap pelayanan doa yang hadir atau Pastor memposting video kesaksian, Anda menjadi orang yang pertama akan mendapatkan notifikasi di handphone yang terkasih. Puji Tuhan, terima kasih. Mana tap-tap layarnya di TikTok? Lope. Mana share-nya? Mana like-nya? Yeay. Sebelum Pastor akan mendoakan Bapak Ibu sekalian dan membagi kesaksian nyata
bagaimana mereka ditolong Tuhan lewat doa-doa disampaikan. Saya mau disclaimer dulu bahwa sebentar Pastor akan sampaikan sebuah renungan singkat secara khusus sih sebetulnya bagi Anda yang dihakimi atau hidup terhakimi oleh karena salah, dosa. Ya, dengar firman, kita sama-sama belajar untuk meninggalkan hidup yang salah, meninggalkan hidup yang dosa, dan mau dipimpin Roh Kudus hidup yang baru. Termasuk saudara-saudara yang sendirian karena merasa tidak layak, minder. Kalau itu saudara atau ada kerabatmu, segera bagikan biar mereka juga dengar firman yang membebaskan mereka. Apakah Anda yang sedang hidup terpuruk karena hasil lab dokter atau MRI yang jelek sehingga engkau merasa hidupmu hampa dan tidak berarti lagi? Renungan yang akan sampaikan dalam kesempatan ini untuk Anda yang terkasih. Saya berdoa setiap saudara-saudara bukan hanya disembuhkan, tapi ketika engkau didoakan, kasih Tuhan masuk dalam hidupmu, mengubahkan engkau menerima Dia sebagai Kristus, Yesus Juru Selamat Tuhan dalam hidupmu, dan kita sama-sama nanti mewarisi kerajaan sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua terkasih pemirsa sekalian pasti terberkati. Sejak pujian ini, hadirat Tuhan benar-benar akan menjamah setiap Bapak Ibu yang sungguh-sungguh datang percaya dengan kerendahan hati. Akuilah Yesus. Yesus hadir, Yesus memberkati, Yesus menguatkan, Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus setia, Yesus sahabat kita. Dalam segala susahku, dalam segala sakitku, Yesusku menyembuhkan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saat penyakit virus menyerang, Tuhan Yesus setia. Yesusku mau setia dalam segala perkara, dalam segala perkara, dalam setiap langkah doa ucapku, ku mau setia padamu. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntunan firman Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Saat badai menerpa, penyakit mau menyerang, dengar ini.
Tuhan Yesus setia menjaga kita. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Share, bagikan, posting ulang, biar banyak jiwa-jiwa baru terberkati dan mereka boleh mengenal, merasakan kasih Tuhan yang dari surga dalam setiap hidup kita, dan mereka lewat pelayanan share, bagikan. Yeay, Tuhan Yesus itu setia banget, setia banget deh dalam segala perkara, dalam segala sakitmu. Yesusku menyembuhkan. Yesus mengerti bahasa. Tiap tetesan, tiap kalimat doamu, Tuhan Yesus mengerti banget. Saat badai mengamuk dan penyakit menyerang, dengar ini, Tuhan Yesus itu setia. Waktu badai mengamuk dan penyakit mau menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin. Siapa yang terberkati pujian ini? Bicara soal Tuhan Yesus setia. Pastor Rindu bawakan sekali lagi pujian ini, biar lebih banyak orang yang boleh mengalami kesetiaan Tuhan. Dan saudara-saudara, saya ucapkan shalom. Yang baru pertama kali gabung di ruangan live ini, damai sejahtera bagimu. Dari yang setia tentu I love you full. Yeay. Oma, opa, cece koko, tante om, opung terkasih, I love you full. Tuhan Yesus setia. Yesus sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yesus mengerti bahasa. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan penyakit menyerang, Tuhan Yesus setia. Yesus ku mau setia dalam segala perkara, dalam segala perkara, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu ya Tuhan. Ku mengerti bahasa, tuntunan firman Tuhan. Waktu badai
mengamuk dan penyakit menyerang, ku tetap setia dan percaya padamu Tuhan. Terberkati banget pujian ini. Di dalamnya ada penguatan. Dan bagi saudara yang sakit, dengarkan ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus setia. Saya dulu sakit, Tuhan sembuhkan. Dan hari ini saudara-saudara, saya mau doakan Anda sekalian agar yang sakit juga dapat berkat kesembuhan dari Tuhan Yesusku yang baik banget. Tuhan Yesus itu setia banget. Dalam segala perkara, dalam segala susahmu dan sakitmu, dengarkan ini yang terkasih. Tuhan Yesus setia. Yesus mengerti bahasa. Tetesan air mata, waktu ada pergumulan berat, waktu penyakit menyerangmu, Tuhan Yesus tetap setia menjagai dan melindungi. Waktu ada pergumulan beban berat, waktu ada penyakit menyerang kita, Tuhan Yesus tidak tinggalkan. Diberkatilah kesehatanmu, usaha dan pekerjaan Bapak Ibu yang terkasih. In Jesus' name. Amin. Seperti yang sampaikan tadi, dan tiba saatnya saya akan sharekan bagaimana saudara-saudara khususnya yang hari ini merasa ditinggalkan, merasa hidup terhakimin, merasa hidup tidak layak. Rasanya ada banyak yang menyaksikan ini yang alami di fase-fase yang saya sebutkan tadi, dihakimi, merasa tidak layak, sehingga apa? Minder, pesimis, dan selalu berusaha untuk menghindari namanya keramaian. Kenapa? Karena capek dihakimin. Saya tidak mentolerir pekerja wanita yang melacurkan dirinya. Tidak, saya tidak mentolerir hal itu. Tetapi saya coba berpikir bahwasanya tidak semua mereka itu melakukan karena kesenangan. Tapi ada di antaranya karena tanggung jawab. Dan saya yakin dan percaya banyak di antara mereka yang sebetulnya sudah mau meninggalkan hidup yang keliru itu. Tapi mereka terus dihakimin. Mereka tidak diberikan ruang
untuk diterima. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Seolah-olah di sekitar mereka semua siap menjadi hakim, padahal hakim-hakim itu belum tentu udah paling benar hidupnya. Nah, hari ini firman Tuhan datang kepada Anda yang terkasih, termasuk bagi mereka yang hidup dalam penyimpangan seksual, disebut LGBT. Mereka juga pernah saya dengar kok berkata, jikalau boleh memilih, siapa sih yang mau memilih kehidupan ini? Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk memilih lahir dalam kondisi seperti itu. Dunia tidak memberikan kesempatan untuk berubah menjadi normal. Dunia menawarkan kenikmatan sesaat dan seolah-olah mendukung penyimpangan itu dan tren, model, dan kekinian. Tetapi Tuhan Yesus, Dia mengerti, dan hari ini Dia berfirman akan membebaskan engkau dari kehidupan yang salah, yang selama ini merasa tidak layak, terhakimi. Dengarlah firman ini, dan setelahnya bebaslah, hiduplah normal, dan nikmatilah berkat yang Tuhan sediakan. Sampai akhir hidupmu, engkau mewarisi anak cucu yang diberkati Tuhan. Yang terlebih adalah diselamatkan. Karena sejak engkau dengar firman, engkau buka hati, engkau percaya, engkau menjadi orang benar, dan keturunan orang benar itu diberkati, diselamatkan. Jangan merasa sampah. Kalau bicara soal sampah, sayalah sampah yang paling bau dan busuk. Tapi Tuhan Yesus adalah pemulung yang sejati. Dia pungut saya, Dia daur ulang saya, sehingga hari ini, dulu saya berdosa, hari ini saya dibenarkan. Dulu bibirku hitam oleh karena perokok aktif, satu hari minimal 2 bungkus. Tapi hari ini kata orang-orang bibirku kelihatan fresh. Bukan karena beli stip, tapi karena Tuhan memulihkan. Ini contoh-contoh yang sampaikan dari diri saya, kesaksian. Kiranya saudara membuka hatimu dan terimalah firman Tuhan di Time for Bible, waktu dan kesempatan yang sangat membuat saya tercandu-candu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah yang menjadi perenungan buat kita, sekaligus menjadi pembebas bagi Bapak Ibu sekalian yang selama ini dihakimi, merasa berdosa, merasa tidak layak. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kisahnya saya ambil dari Injil Yohanes
pasal yang keempat, ya. Mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-18. Marilah saudara-saudara, silakan bantu diketik Yohanes 4 ayat 5 sampai 18. Setelah saudara ketik, share. Setelah ketik, share, itu tugas saudara. Yang saya minta dan tugas saya membacakan ayat yang Bapak Ibu ketik. Oke? Deal? Setuju lah ya. Oke. Ketik rame-rame Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 18. Sudah? Share lah. Lakukan tugasmu dan tugas saya membacakan bagi Anda yang terkasih. Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 18 ada tertulis, selamat mendengarkan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ ya terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, jam 12, ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, katanya. Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wow, keren sekali. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Maka namanya sumur Yakub, ya. Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus. Untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu
dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami yang sah. Sebab engkau sudah punya 5 suami. Kumpul kebo. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bersyukur boleh dengar firman. Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang jarang disadari dari kisah perempuan Samaria ini. Inilah berkat yang saya terima dan saya sharekan bagi Bapak Ibu sekalian berdasarkan firman yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 4 tadi. Disebut bahwa tengah hari kira-kira pukul 12 ada seorang perempuan Samaria datang ke sumur untuk mengambil air, dan di sana Yesus sudah menunggunya. Coba kita renungkan. Biasanya orang-orang di sana ambil air itu saat pagi atau sore. Bicara soal ambil air, karena di tempat pastor melayani juga memberikan pelayanan air bersih yang kita doakan menjadi healing water. Kami nggak punya sumur Yakub, tapi kami punya layanan air bersih. Banyak orang datang ambil. Ada juga yang datang subuh-subuh, seperti tadi saya dapat kabar ada ibu tua subuh-subuh sudah datang ambil air. Biasanya kan pagi atau sore. Tapi ada yang rutin subuh-subuh. Oke, saya kembali. Perempuan Samaria ini, dia ambil air tidak seperti orang pada umumnya jamnya. Umumnya pagi atau sore. Tetapi Alkitab mencatat dan menyebut jam 12 siang. Itu saya yakin dan percaya ada maksud dan tujuan. Terus, kenapa perempuan Samaria ini justru mengambil air di jam yang sepi, di jam yang tidak biasa orang-orang datang berkumpul, sekaligus mungkin ngerumpi, tapi dia memilih jam yang tidak ada orang. Why? Mau tahu jawabannya? Dan mungkin jawabannya ini adalah tentang dirimu. Apakah itu, Pastor? Jawabannya adalah
perempuan Samaria ini? Ini jawabannya. Menghindari keramaian. Lalu, apa sebabnya? Kenapa dia harus menghindari keramaian? Ternyata karena ini. Sesuai tercatat firman yang sudah kita baca tadi, Yohanes pasal 4 ayat 18. Tuhan Yesus menyebutkan sendiri bahwa dia telah punya 5 suami, dan yang sekarang bukan suaminya, alias kumpul kebo. Entahlah ini bahasa istilah yang sudah populer. Saya belum usut sih kenapa bisa kumpul kebo, kenapa mesti kebo, konda, yang lain gitu. Tapi sudahlah, saya sampaikan sharing ini, saya pakai istilah-istilah populer yang Bapak Ibu bisa mengerti, bahasa membumi di sekitar kita, khususnya di Indonesia. Kalau orang bule mana ngerti, you kumpul kebo, what? Semua ngerti ya, semua paham ya pemirsa orang Indonesia ya, kalau saya bilang kumpul kebo. Ya, jadi karena dia ini, dia hidup salah, kasihan. Dia bukan butuh dihakimi, dia udah capek dihakimin. Dia butuh way out, bahasa Inggris nih. Dia butuh jalan keluar. Memang dalam budaya saat itu, ya bukan cuma saat itu sih, bukan cuma sekedar di Yahudi, Samaria, Israel, di Indonesia juga sama. Bahwa yang namanya kumpul kebo itu dianggap salah, dosa, terlebih di bagian budaya waktu itu dianggap najis di mata masyarakat. Jadi ini sebabnya kenapa dia menghindari keramaian. Karena dia menghindari mata sinis orang-orang yang melihat dia dan menghakimi. Dia menghindari keramaian, kenapa? Menghindari omongan dan tatapan nyinyir kepada dia. Nah, sekarang aplikasinya buat kita sekalian yang terkasih. Setelah membaca firman dan saya jelaskan latar belakang kisah tadi. Inilah menjadi perenungan buat Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa dimanapun berada. Mungkin engkau selama ini juga selalu dihakimin karena aib di masa lalu, kesalahan di masa kemarin. Engkau menjauh dari keramaian, engkau menjadi pribadi yang tertutup, depresi, tidak mau ngomong, karena ada sebuah beban yang begitu berat, dihakimi oleh orang-orang, masyarakat, atau mungkin keluarga terdekatmu yang harusnya keluarga mensupport untuk kebangkitan dan hidup yang baru. Mungkin kamu sudah merasakan di titik ini hari ini. Sehingga engkau memilih untuk menjauh, engkau memilih untuk menyendiri, karena engkau ada perasaan
tidak aman, takut dihakimi, maka engkau memilih sendiri karena engkau merasa tidak layak hidupmu. Seperti persis kisah dari perempuan Samaria ini. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang Pastor Andy kasihi. Tuhan Yesus tahu banget, mau nangis saya. Tahu banget kapan engkau menangis. Tuhan Yesus tahu banget kapan engkau merasa tidak sanggup lagi. Maka firman-Nya ini lewat hamba Tuhan ini, hamba Tuhan Yesus, hambanya, datang kepada saudara hari ini tidak kebetulan. Tuhan Yesus tahu titik di mana engkau merasa tidak tahan lagi. Ya, kita semua pernah salah. Tapi setiap orang juga punya kesempatan untuk berubah. Setiap orang juga dari hati yang paling dalam mau hidup benar, mau hidup normal, mau diterima masyarakat. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Kami tidak menemukan pintu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Dulu saya orang yang tertolak karena saya dalam keluarga begitu bejat. Dulu saya tertolak dari masyarakat pada umumnya karena saya narapidana. Tapi kasih Yesus sudah menyembuhkan saya. Kasih Yesus sudah memulihkan saya. Puji syukur hari ini dengan penyertaan Tuhan, Andi Simon boleh diterima oleh banyak orang dalam hal melayani. Ya, puji syukur karena kesaksian hidup ini boleh berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun hari ini kalau saudara-saudara dengar ini, engkau sedang dihakimi, engkau sedang menangis diam-diam karena merasa tidak layak hidupmu. Engkau sedang merasa justru sekarang ini ada di titik terendahmu. Saat ini dengarkan dari lubuk hatimu yang paling dalam, di mana tempat engkau merasa tidak layak dihakimi. Dengarkan ini. Tuhan Yesus datang menyapamu dengan kasih. Tuhan Yesus sudah menunggu waktu-waktu seperti ini untuk menyampaikan kepadamu, Dia mengasihi engkau. Seperti Tuhan Yesus menunggu perempuan Samaria di sumur Yakub di jam siang yang mana tidak ada orang, tapi ada Tuhan Yesus yang menunggunya untuk memberikan dia kehidupan yang baru. Hari ini Tuhan Yesus menyapamu dengan penuh kasih. Tuhan Yesus menghampiri engkau dengan firman-Nya hari ini, bukan untuk menghakimimu, tapi untuk menyembuhkan hatimu yang sudah terlalu lama engkau pendam sendiri, dan sampai di titik ini engkau merasa tidak kuat lagi. Tuhan pernah berfirman di dalam kitab Mazmur 34 ayat 18. Kalau saudara terberkati dan mengikuti renungan ini, silakan saudara ketik Mazmur 34
ayat 18. Setelah ketik, sebar. Setelah ketik, share. Biar lebih banyak orang-orang yang terhakimi dibebaskan dengan pelayanan ini. Karena ada firman yang bebaskan mereka. Ketik rame-rame 34 dari Mazmur ayat 18 ada tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, patah semangat, patah arang, hopeless, tidak berpengharapan. Tuhan dekat dengan mereka. Dan kalau Anda ada di area ini, Tuhan dekat dengan engkau. Dia dekat untuk menyelamatkanmu. Bagi engkau yang sedang remuk jiwa, Tuhan datang untuk membetulkanmu. Kiranya renungan ini bisa menjadi penguat bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas firman yang kami dengar. Pastor akan doakan dua hal. Satu, doa kesembuhan untuk hatimu. Dan dua, doa kesembuhan untuk penyakitmu. Yang pertama, saya berdoa untuk saudara yang sedang hancur hati, yang sepanjang hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun hidupmu, engkau minder, engkau terhakimi sehingga engkau menghindari keramaian. Engkau merasa tidak layak, engkau merasa seperti orang yang diasingkan, tidak diterima. Kalau itu Anda, tolong letakkan dua tanganmu di dada seperti ini. Puji syukur, wow, banyak sekali. Saya merasa banyak sekali yang terberkati, bahkan mereka dijamah oleh Tuhan menangis senangis-nangisnya. Karena firman ini begitu menyentuh jutaan orang. Jutaan jiwa dipulihkan, disembuhkan. Setiap mereka yang meletakkan tangan di dadanya, saya berdoa saat ini, kasih Tuhan mengalir untuk memperbaharui hidupmu, hatimu, dipulihkan. Jiwamu yang remuk, diremehkan, lemah, tak berdaya, air matamu mengalir. Bukan lagi air mata kekalahan, bukan lagi air mata putus asa, tapi air mata kemenangan. Karena hari ini ada kasih Tuhan, yes, yang mengalir, membawa kesembuhan pada dirimu, pada batinmu, yang juga membangkitkan semangatmu untuk keluar, hadapi hidupmu, hadapi keramaian dengan positive thinking, dengan keberanian. Karena kita masuk di hari yang baru, hidup yang baru, dengan darah Yesus yang kudus, kasih-Nya mengubah kita menjadi ciptaan yang baru.
hatimu diperbaharui saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, glory to God. Dalam nama Yesus. Hati yang hancur dipulihkan. Hati yang remuk disembuhkan. Orang yang terhakimi, engkau dibangkitkan. Yang minder, merasa nggak dianggap, putus asa, engkau dipulihkan sekarang ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya sekali ya, doa ini menyembuhkan batin jutaan orang. Kalau engkau sudah sembuh, saya minta satu hal, bagikan doa ini, bagikan pelayanan ini kepada orang-orang, karena di luar sana masih ada miliaran jiwa yang sedang mencari jati dirinya, mencari jalan keluar dari hidup mereka yang keliru selama ini. Ya, tolong bagikan. Sekarang saya mau berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Seperti pujian tadi, Tuhan Yesus mengerti. Bahkan ketika ada sakit datang menyerang tubuhmu, Tuhan Yesus tidak tinggalkan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus itu dokter yang terbaik. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Bagi Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada sakit di tubuhnya dan mau didoakan doa kesembuhan, silakanlah saudara saat ini letakkan tanganmu sendiri di bagian tubuhmu yang sakit. Apakah ada penyempitan di jantung, atau ada pembuluh darah di otak yang pecah, ataukah ada gangguan pada kulitmu, atau ada benjolan tiroid, tumor di badanmu, di bagian mana, tumpangkan tanganmu di sana. Berbagai macam penyakit pernah ada di tubuhku. Berkali-kali saya sakit, berkali-kali Tuhan tolong, dan hari ini saya diberkati sehat, bukan karena kuat gagahku, tapi karena kekuatan kasih Tuhan. Dan hari ini saya mau bagikan kasih Tuhan yang menyembuhkan kepada Anda yang sedang mengalami sakit. Sudah? Setelah engkau letakkan tangan, ucapkanlah kalimat yang saya ucapkan ini, dan ulangilah. Darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang kudus, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang kudus, tahirkan saya, tahirkan saya. Amin. Saya berdoa bagi setiap mereka yang menumpangkan tangan di dada, atau di tangan, atau di kaki, atau di bagian tubuh mereka yang ada sakit di sana. Saat ini saya berdoa, aliran kesembuhan, aliran kesembuhan, aliran kesembuhan. Yes. Aliran kesembuhan. Mengalirlah
mengalir, 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 menjamah, menjamah, mentats, in Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Tubuh tempat tanganmu tumpangkan saat ini, itu diberkati sehat sama Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau engkau merasakan urapan kesembuhan mengalir lewat doa-doa ini, engkau katakan sekarang, amin. Setelahnya, katakan ucapan syukurmu. Seperti terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur selalu, engkau baik, kami sudah terima lawatanmu. Ungkapkan dari hatimu ucapan syukurmu. Dan masing-masing saudara-saudara, tuliskan satu komentar, apapun itu, sebagai ungkapan syukur yang dibaca oleh orang lain. Contoh sederhana, terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur. Wow. Hadirat Tuhan begitu luar biasa di dalam doa-doa ini. Karena saya tidak sendiri melayani. Ada Tuhan yang menyertaiku. Puji Tuhan. Dan kiranya ini pelayanan bisa menjadi berkat lebih banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan bagi orang sakit, lebih banyak orang yang boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagi saudara-saudara yang mau diberkati air minum dan minyaknya, silakan saudara-saudara bisa angkat seperti ini. Puji Tuhan. Angkat air, angkatlah minyak, ya. Puji Tuhan, puji syukur. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur sekali atas apa yang kami dengar, bagaimana Tuhan secara nyata menjamah orang-orang sakit dan beri kesembuhan. Demikian pun kami sudah berdoa dan kesembuhan mengalir di tubuh kami. Saat ini kami mau minum dan oleskan minyak. Kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu atasnya. Bapak Ibu sekalian, angkatlah air minum dan minyak di tangan saudara seperti ini. Dan saya hamba Tuhan, mohonkan berkat kepada Tuhan. Diberkatilah setiap air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang mengalami sensasi yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai menangis, ada yang sampai terhempas. Dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, penyakit dikalahkan. Dalam nama Yesus, dosa kutuknya dihancurkan. Puji Tuhan, air minum dan minyak ini sudah diberkati. Sekarang minumlah
dan jadi kesembuhan ilahi bagi tubuhmu dan bagi orang sakit yang lain. Saudara bisa berikan kepada mereka, dan mereka kalau percaya ada kesembuhan ilahi, mereka pun akan menerimanya. Baik itu mama, papa, adik kakak, suami istri, ataupun anak kalau ada di antara yang sakit. Kasih doa ini. Air minum yang sudah diberkati menjadi healing water bagi kesembuhan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Sungguh bersyukur ya. Sungguh bersyukur saya, sungguh bersyukur. Karena bisa Tuhan rahmatin dengan pelayanan doa-doa, dan dalam berkatnya banyak orang yang disembuhkan. Sungguh bersyukur, sungguh bersyukur. Biarlah setiap hari pelayanan ini ya menjadi doa saya, semakin ditambahkan jumlah orang yang percaya Tuhan Yesus, semakin ditambahkan orang-orang yang sakit, mereka beroleh kesembuhan, dan juga semakin ditambahkan bagi orang-orang yang dalam kegelapan, mereka boleh mengalami terang Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang terberkati, silakan saudara-saudara bantu Pastor Randy pelayanan ini. Saudara bisa mendukung ini pelayanan ya. Nanti hari Jumat kita ada kebaktian Paskah, mau hadir silakan. Kami akan siapkan pelayanan terbaik, rohani, dan juga makan siang bersama Pastor Andi Simon. Dan juga saudara-saudara akan didoakan, dan juga nanti kita akan kasih telur, ayat firman, lalu makan ayat. Ya, intinya pasca saya ajak saudara untuk bersyukur dan bersukacita. Ya, tempat terbatas karena yang akan datang banyak sekali. Saudara-saudara, kalau mau datang di hari Jumat nanti tanggal 18 itu kebaktian mulai open gate jam 8 pagi Wita. Cuman saudara-saudara kalau mau datang ya, yang sudah pengalaman sih datang lebih awal supaya saudara bisa dapat kursi, karena yang datang akan hadir banyak ya. Saya udah tambah kursi, beli kursi lagi kemarin berapa puluh, tambah fasilitas hampir di luar, speaker, televisi, tapi orang terus berdatangan sampai di jalan-jalan. Kenapa? Mereka mau menyaksikan kasih Tuhan dan merasakan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang terberkati, mau ikut ambil bagian telur, silakan saudara titipkan di pos security di Gerahayes ya. Nanti
maksimal hari Kamis ya, dikumpulin, lalu saya akan rebuskan, lalu berkati, lalu kita akan tuliskan, tempelkan stikerin ayat-ayat penguatan, dan saudara nanti ambil secara acak biar semua nanti, khususnya 18 ini hari Jumat ya, ibadah bersama Pastor Andy. Puji Tuhan, saudara boleh semua yang hadir boleh mendapatkan satu penghiburan dan penguatan. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, dan atas komentar dan kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan selama ini. Puji Tuhan, sebelum Pastor akan doa berkat, rindu untuk memuji Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan memberkati orang benar sampai anak cucu kita tidak ada yang kekurangan. Semua sehat-sehat ya. Jangan ada yang sakit-sakit lagi ya. Setelah sembuh, minum air doa, kasih Tuhan mengalir, ada kesembuhan. Jaga hidupmu, makan jangan sembarangan, istirahat yang cukup. Amin. Biar semua kita setelah hari ini hidup dalam berkat Tuhan, sampai anak cucu kita semua diberkati dan sehat. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Diberkatilah kesehatan dan anak cucumu di mana-mana. Tuhan sanggup membuat yang miskin menjadikan kaya. Dor. Tuhan juga sanggup yang direndahkan, Tuhan bisa tinggikan. Berbahagialah bagi engkau yang percaya. Siapa yang percaya? Saya. Anak cucumu pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Wow, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yeay, mana goyangnya? Hey, dor. Wow, Pastor mendapat berkat 1,6 M di TikTok. Wah, terima kasih. Senang aku. Itulah berkat Tuhan sampai anak cucu. Berkat orang benar. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Wonder Woman. Tuhan sanggup membuat yang miskin menjadikan kaya. Thank you. Tuhan juga sanggup yang direndahkan diangkat naik dan ditinggikan. Berbahagialah bagi engkau yang percaya. Siapa yang percaya? Saya. Anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta, ya, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Hore. Tiada yang mustahil bagi orang
percaya. Hei, angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Amin. Yuk kita doa berkat. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini semua kita ada dalam lindungan Tuhan Yesus. Diberkati sehat, diberkati keluar masukmu, dimanapun engkau berkarir, melayani, bekerja, disertai dan diberkati. Puji syukur, berkat Tuhan untuk engkau dan keluargamu dan anak-anakmu. Lumbung-lumbung dan studi-studi anak-anakmu diberkati. Puji syukur, puji Tuhan, semua kita terurapi dan kita siap masuk di hari yang baru dengan terima berkat Tuhan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Puji Tuhan. Sola fide, ye. Dan Immanuel. Hiduplah oleh iman dan Tuhan sertai kita, sertai saya dan Anda, sertai mereka yang percaya dan tidak meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Doa berkat sudah selesai. Namun Pastor rindu satu pujian saya sampaikan kiranya bisa menghantar saudara masuk di hari yang baru. Hampir 2M. Apakah memungkinkan ini Pastor waktu nanti offline tembus 2M like di TikTok ini? Mana tap-tap layarnya? Horas sapa aku dong Pastor. Iya, puji Tuhan. Horas mau lihat terberkati. Saya tanya TikTok ini, bisa nggak? Mampu nggak? Sanggup nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau bisa, yuk kita gaskan. Amin. Makasih yang di YouTube juga ya. Terima kasih, terima kasih. Yang di Facebook juga terima kasih. Sebelum Pastor akan off ini, lagi buat challenge di TikTok ini ya. Bisa apa enggak? Waduh, enggak ada suaranya. Oh bisa, mampu, amin. Yes, kita gaskan. Oke, saat ya. Sapa Santi tuh, di Sapa Santi. Kita gaskan ya. Puji Tuhan. Yeay. Artaboro, thank you so much. Dor. Ya, gaskannya bisa ya. Oke, kita mau lihat ini jadi saksi. YouTube dan Facebook jadi saksi. Apakah memungkinkan di pagi-pagi benar? Doa pagi yang masih orang tidur atau aktivitas. Bisakah penonton sampai menuju 2M? Ayo, gaskan. Hah? Yes, 2M. Wah, seru sekali nih. Wah, Pastor baru ngomong sudah 2M. Waduh, getar saya. Begitu luar biasa berkat dicurahkan. Begitu banyak orang yang memberkati pelayanan ini. Wow. Saya baru ngomong sekian detik tadi, langsung 2M. Kemarin waktu Pastor ada di Samarinda,
hadir ikut kebaktian yang dipimpin oleh senior pastor Hana Hadiswantoro. Dan ketika pastor datang agak telat karena ada sedikit kendala di jalan, ya macet lah istilah kita dari luar kota ya. Dari hari Minggu kita selesai kebaktian, kita langsung gaskan ke Samarinda. Puji Tuhan, senior pastor ini hamba Tuhan yang rendah hati, punya kesaksian sembuh dari kanker khusus ya, meminta untuk pastor memimpin doa. Sebelum memimpin doa yang dihadiri penuh ruangan itu, saya membawa satu pujian. Dan pujian itu menarik hadirat Tuhan luar biasa. Hari ini sebelum saya akan off dari live stream ini dan saudara nonton videonya, ditonton jutaan orang, saya membawakan pujian ini bagi saudara sekalian. Saya berdoa hadirat Tuhan yang sama, bahkan lebih lagi, menyapa saudara-saudara dimanapun engkau mendengarkan pujian ini. Hadirat Tuhan yang penuh kasih menjamah hidupmu, menguatkan kita semuanya. Pujiannya bilang begini: Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa ya kamu. Mujizat Tuhan nyata saat kita percaya. Yang berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku tak akan menyerah. Katakan, ku tak akan putus asa. Makasih. Ku tak akan berkata putus asa. Aku akan bangkit. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Tuhan janji selalu menyertai menyertaiku, menyertai kita. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berimu kekuatan. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat
Tuhan ada saat engkau percaya. Mari percaya saat ini. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pecah rekor hari ini di TikTok, dunia per-TikTokan, Pastor Andy mendapat 2,5 M. Terima kasih pemirsa di TikTok dan terima kasih aplikasi TikTok. Dan juga terima kasih kepada pemirsa di Facebook dan aplikasi Facebook. Tiap hari tonton lewat tayangan ini ratusan ribu pemirsa. Terima kasih YouTube dan pemirsa YouTube yang setia dan yang baru bergabung. Yang sekali sampaikan, tolong di-subscribe channel YouTube-nya Pastor Andy Simon TV ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih orang yang baik hati. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, saya sangat terharu banget. Rasanya pingin melayani lebih lagi, tapi saudara harus juga turun ke dunia nyata. Saya pun juga harus aktivitas keseharian, rutinitas pagi, melayani. Jadi, selamat masuk di hari yang baru semuanya ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Senang sekali. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Kami hadir live streaming setiap pagi di 3 platform ya. YouTube, Facebook, TikTok saat ini. Dan voice note di Telegram dan di WhatsApp. Puji Tuhan, setiap pagi jam 5 lewat WIB. Kalau di Wita, Balikpapan, sekitarnya Makassar, jam 6 lewat Wita. Ya, puji syukur, terima kasih semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.